bagaimana sih Pak, misalkan ada pemudik nih di tengah jalan dia ternyata kehabisan listrik. Nah, gimana kalau mereka ingin mencari SPKLU terdekat di daerahnya atau sepanjang perjalanan mudik? Tuh, kalau melakukan pengaduan, keluhan melalui aplikasi PLN Mobile. Mengapa? Karena dengan melalui aplikasi, itu tidak hanya petugas di lapangan terdekat yang memonitor, sampai dengan manajer UP3, GM, direksi bisa memonitor. Biasanya kan kalau saat malam takbiran dan hari raya, beban listrik naik karena aktivitas masyarakat juga semakin padat ya Pak. Bagaimana sih PLN mengantisipasi untuk melonjakkan beban tersebut? Kesiapan infrastruktur kita PLN terkait dengan SPKLU kita tambah. Ya sekarang sudah ada di 93 lokasi ya se-Banten. Ya, dengan jumlah 163 SPKLU. Halo Tribuners, apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan saya, Amanda Putri Kirana, selaku host Tribun Banten dalam program Bincang Santai bersama Tribun Banten. Nah, saat ini saya sedang berada di Ruang Tirtayasa, kantor PLN Unit Induk Distribusi Banten yang berlokasi di Tangerang. Pun sudah bersama saya narasumber kita hari ini, yakni Bapak Moh Andi Acami Nurdin selaku General Manager PT PLN Unit Banten. Halo Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Tribuners yang setia. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa ya Pak. Gimana Ya. lancar sejauh ini puasanya? Alhamdulillah sampai dengan hari ini lancar. Alhamdulillah, oke deh. Nah Pak, menjelang Hari Raya Idul Fitri nih, suasana kan pasti semakin hangat. Boleh nggak sih Pak diceritain kenangan mudik Lebaran yang paling berkesan untuk Bapak seperti apa? Saya? Iya Bapak. Saya sudah 30 tahun bekerja di PLN. Oh. Ya. Karena saya asli orang operasional, orang teknik. Ya seingat saya itu saya Lebaran di kampung halaman saya itu nggak sampai 3 kali mungkin. Selama 30 tahun kerja? Iya, 30 tahun. Wah. Jadi biasanya kalau saya harus mudik itu nanti H+2, H+3 begitu. Malah setelahnya. Ya, jadi itu pengalaman saya sejak saya masuk PLN itu. Lebih-lebih waktu saya pegawai baru, itu malah nggak pulang itu. Ya, jadi sampai dengan, kalau saya lihat ya 95 tahun 2000, belum pernah saya Lebaran di kampung halaman saya, belum ya. 2000 ke atas itu 1 kali. Jadi selalu merantau ya Pak Lebaran ya? Ya, itulah konsekuensi. Oh iya. Ya, tapi kalau itu kita nikmati, alhamdulillah tuh nikmatnya luar biasa. Iya. Gitu, ya. Terus kalau gitu momen Lebaran apa sih Pak yang paling Bapak kenang sejauh ini? Atau ternyata pas Lebaran harus kerja nih? Oke. Jadi kalau bicara momen Lebaran, kebetulan saya kan ya memang orang teknik, ya orang PLN, yang tentunya itu bagaimana yang paling berbahagia tuh bahagianya adalah bila mana masyarakat ya secara luas itu bisa merayakan Lebaran dengan baik, tidak ada kendala, baik itu transportasi, baik itu listrik di rumahnya, itu nggak ada kendala, itu sangat bahagia kita. Karena jujur saja kalau saya sebetulnya kan orang PLN ya dari dulu seneng melihat orang bahagia itu. Iya, benar sih Pak. Nah, tadi udah bicara soal Idul Fitri. Nah benar Pak, masyarakat kan biasanya berharap semuanya berjalan dengan lancar, termasuk pasokan listrik di rumah dan tempat ibadah. Nah apa saja sih Pak langkah konkret yang dilakukan PLN Unit Banten untuk memastikan keandalan pasokan listrik selama Ramadan hingga Idul Fitri ini aman? Oke ya, untuk Idul Fitri 1446 Hijrah ini ya tentunya PLN pun juga melakukan beberapa persiapan-persiapan. Salah satunya adalah yang paling penting adalah masa siaga ditetapkan yaitu tanggal 17 Maret sampai dengan nanti tanggal 8-11 April. Artinya pada saat tanggal itu tidak boleh ada namanya upaya pemadaman ataukah diupayakan padam, nggak boleh. Nah, untuk menjaga itu di awal-awal sudah dilaksanakan dulu untuk maintenance, ya, preventif itu sudah dijalankan lebih dahuluan sehingga benar-benar kami ya penyedia jasa kelistrikan berupaya semaksimal mungkin agar masyarakat
itu nanti tidak ada keluhan ya terkait kendala terkait dengan listrik. Oh, jadi udah antisipasi di awal Antisipasi ya Pak di ya? awal. Oke, nah biasanya kan kalau saat malam takbiran dan hari raya beban listrik naik karena aktivitas masyarakat juga semakin padat ya Pak. Bagaimana sih PLN mengantisipasi untuk lonjakan beban tersebut? Ya, kalau untuk ini bicara kalau Banten ya, kalau bicara Banten secara umum beban mungkin nggak begitu berat ya, Oh, iya, terlalu baik. berat. Pada saat malam Idul Fitri tentunya takbiran itu kan hanya masjid, musola dan itu ya. Nanti banyaknya di jalan itu. Ya kita siap saja ya. PLN cadangan dayanya adalah sangat-sangat cukup. Petugas PLN ya petugas teknik kita sebar di beberapa titik lokasi. Oh, iya. Ya, masjid-masjid yang melaksanakan takbir dan juga nanti lapangan yang melaksanakan takbir atau rencana sholat id kita juga siapkan personel di sana dan juga siagakan segala sesuatunya terkait dengan kesiapan listriknya. Oke, jadi udah aman lah ya Pak ya? Aman lah, genset, UPS kita sudah siapkan semuanya. Iya, Aman. berarti terutama untuk objek-objek vital. Objek vital kita pastikan aman lah untuk tahun ini. Oke, baik. Nah, sekarang bicara soal tren baru nih Pak. Kayaknya saat ini banyak masyarakat yang mudik nih menggunakan kendaraan listrik ya Pak ya? Oke, ya. Nah, Ya. bahkan kayaknya sekarang masyarakat udah minatnya lebih tinggi Oke, untuk ya. memiliki kendaraan listrik. Nah, untuk persiapan mudik ini bagaimana sih Pak kesiapan infrastruktur SPKLU di Banten menghadapi lonjakan pemudik? Ya, jadi kita lihat ya hierarkinya ya dibandingkan Lebaran tahun lalu. Ya kita lihat dulu kemarin itu pada saat menyambut Natal tahun baru ternyata okupansi pengguna listrik kendaraan berlistrik bertambah. Nah sekarang apple to apple Lebaran tahun lalu dibandingkan Lebaran tahun ini ya kesiapan infrastruktur kita PLN terkait dengan SPKLU kita tambah. Ya sekarang sudah ada di 93 lokasi ya se-Banten. Oh ya. Ya dengan jumlah 163 SPKLU. Jadi kalau naiknya ya hampir 2 kali lipat ya itu ya jumlahnya dibandingkan Lebaran tahun lalu. Iya, benar. Nah, mengapa begini? Ya karena memang tren kendaraan berlistrik ini semakin hari semakin tinggi ya. Transaksi SPKLU pun juga semakin tinggi. Maka tentunya PLN sebagai pionir ya ataukah mensupport terkait dengan kendaraan berlistrik, kita siapkan infrastrukturnya sehingga harapannya adalah tidak ada kendala bagi para pengguna kendaraan berlistrik khususnya yang mau mudik. Iya, amin ya. Jadi aman ya Pak ya yang mau mudik ke Sumatera atau yang mau mudik ke Jawa? Wah, pakai insya Allah mobil listrik, aman. aman Ya sekali. jadi setiap jalur tol sampai dengan Bali, kita nanti sampai di Merak itu semuanya sudah ada SPKLU. Itu tebaran. iya. Antara jarak 20 kilo, 40 kilo sudah ada beberapa titik SPKLU. Bahkan kalau mau bicara menyeberang ke Sumatera, Pelabuhan Perak itu Merak, itu pun kita PLN sudah ada SPKLU dan sudah ditambah di sana. Jadi kendaraan nggak mesti antri banget ya Pak ya? Nggak begitu antri. Nggak begitu antri ya, jadi aman. Alhamdulillah, Nggak insya bakal Allah. ketinggalan kapal. Insya Allah aman. Insya Allah. Ya. Nah, terus Pak, terkait dengan posko siaga SPKLU. Nah, apa sih Pak harapan PLN dengan hadirnya posko tersebut dan juga harapan personel jaga posko tersebut Ya, dari PLN? jadi ya pertama bagaimana sebetulnya PLN komit ya mendukung program pemerintah terkait dengan kendaraan berlistrik. Ya, selain ada namanya PLN bertebaran beberapa titik SPKLU di beberapa tempat, posko juga kita siapkan. Personil siap, ya, tim IT siap. Tujuannya apa? Pada saat pengguna mau charging ada kendala, teman-teman bisa support bantu, ya. Dan juga di situ ada posko. Pada saat mau istirahat silahkan, bisa silahkan. gitu Ya, bisa kalau pas santai. ya santai-santai sambil nunggu charging, ya. Kalau nggak puasa silahkan situ minum silahkan, gitu, ya. Misalkan kita mau ke Bandung nih Pak, sekali charging berapa lama sih Pak nunggunya? Tergantung ya, kalau misalnya start dari Banten, Bandung, sebetulnya kalau sudah di charging penuh di Banten saja, sampai di Bandung pun nggak usah charging ulang. Jadi cukup sekali pergi Sekali aja pergi Pak? aja cukup.
Oke, jadi selama nunggu charging itu kita bisa nunggu di Bisa, posko. ya. Oke, boleh sambil makan tapi Pak? Boleh kalau nggak puasa. Oh iya, kalau malam hari ya Pak Ya ya? kalau malam hari boleh. Oke, nah gimana sih Pak, misalkan ada pemudik nih di tengah jalan dia ternyata kehabisan listrik. Nah gimana kalau mereka ingin mencari SPKLU terdekat di daerahnya atau sepanjang perjalanan mudik? Oh ya. Jadi ini ya para tribuner, sebetulnya di PLN itu para pengguna kendaraan listrik itu simpel saja. Silahkan download kalau pengguna kendaraan berlistrik itu bisa menggunakan fitur di HP. Oh ya. Ya di PLN Mobile nanti pilih sana electric vehicle. Ya electric vehicle nanti ada namanya nanti trip planner. Oh ya. Nah di trip planner itu silahkan aja mau berangkat dari mana, startnya menuju kemana. Nah nanti di situ sudah ada Oh sudah lengkap gambarnya ya Pak ya? itu di pulau misalnya dari Banten mau ke mana, mau Surabaya. Ya sekarang aja diketik situ udah nanti SPKLU bertebaran di beberapa titik. Ya on kan saja di sana. Oh jadi terlihat jelas ya Pak ya? Ya jelas. Titik-titiknya di mana Di aja? mana ada, wow di sana lagi misalnya 20 kilo lagi ada SPKLU. Iya, Dan iya. juga bisa melihat. Itu ada warna-warnanya, ada warna hijau, warna kuning, warna merah. Lah, artinya apa? Kalau toh dia lagi warna hijau, maka itu SPKLU itu lagi longgar, agak kosong. Ya kalau Canggih kuning banget ya, Pak ya? agak padat. Iya, Ada iya. antrian. Nah, kalau merah padat sekali. Nah, silakan. Dan ini di seluruh rest area nyaris itu sampai dengan Bali itu sudah banyak sekali SPKLU PLN. Iya baik-baik. Jadi yakin dan percaya, Oke, jadi insya Allah aman. Keren banget berarti ya Pak ya. Bukan cuman kelihatan di mana letak SPKLU, ya. tapi bisa kelihatan juga apakah SPKLU itu rame, sepi, Ya. padat. Jadi sebagai pemudik bisa antisipasi ya Pak. Betul, Kayak betul. oh ya rame, jadi Ya. kita bisa selanjutnya. Ya. Oke, nah infonya nih Pak, dengar-dengar kemarin Pak GM habis mengunjungi seluruh lokasi SPKLU ya Pak ya, untuk cek kesiapan dan bertemu para pelanggan. Nah bisa diceritakan Pak keseruannya saat kemarin berkunjung? Ya. Ya jadi kemarin sebetulnya niat saya adalah mengunjungi teman-teman yang melaki posko, itu yang pertama. Ya memberikan apresiasi satu kesiapan mereka. Dan kebetulan di beberapa tempat yang kami kunjungin SPKLU kemarin tuh ada customer-customer yang memang ya bahagia kalau saya melihatnya. Contoh misalkan, saya datangin dulu di SPKLU di rest area 13,5 km. Nah kebetulan itu mbaknya siapa itu, dan dia selebgram itu, namanya mungkin Mbak Bella itu. Lalu saya tanya itu, loh mbaknya berapa lama menggunakan mobil listrik? Baru Pak, loh baru. Selama ini ngecasnya di mana? Gitu. Saya ngecasnya selama ini di apartemen tapi mahal. Loh apartemen di mana? Di Kelapa Gading. Loh Kelapa Gading kok bisa ke sini? Karena kantor kami di Serpong. Oh, ya mumpung di sini Pak, ya gitu. Nah itu. Nanti seru. Nah itu beliau menyatakan bahwa ramah, petugas PLN, pelayanannya mudah, caranya juga gampang melalui HP aplikasi simple gitu. Nah, dan juga karena itu SPKLU 13,5 ternyata lumayan banyak, lumayan rame. Ada juga yang ngecas itu namanya kalau tidak salah itu Bapak Wahyu. Lah beliau sudah menggunakan mobil listrik sudah setahunan. Dan beliau langganan ngecasnya di situ. Lah ya hebatnya beliau testimoni cerita bahwa Pak Wahyu aman apa tidak menggunakan mobil listrik? Sangat aman. Ini mobil saya ini sudah beberapa kali pergi ke Jogja, bahkan ke Surabaya. Nah malah pernah naik ke Merapi malah. Nah, nanti kendalanya ngecas di mana? Oh tidak ada, karena melalui tripreneur, misalkan saya pergi dari Serpong, nanti ngecasnya nanti sekitaran di Cirebon baru saya ngecas gitu. Nanti ngecas ulang lagi nanti di Jawa Tengah. Oke. Seperti itu ya. Nah belum lagi, waktu terus nanti saya pindah lagi masuk ke rest area 43 mau mampir karena juga lumayan padat, penuh diisi. Oke lah saya hanya mampir sebentar, lanjut lagi saya ke 68. Ya 68 itu rest area yang luas. Nah, itu sarana PLN lebih lengkap sebetulnya, cuma masalahnya di situ ya ada sih yang lagi ngecas, cuma nggak begitu banyak. Nah itu malah ada itu namanya Pak siapa ya itu dia mau pergi ke Sumatera. Ya pergi ke Sumatera, dari situ adalah SPKLU-nya adalah super ultra fast charging, cepat sekali. 10 menit dia langsung penuh.
Nah, Iya, iya. oh no, nah, balik lagi pulang lagi. Saya pulang lagi ke rest area 46 enggak salah ya. 46 itu juga ada apa ya? Apa namanya itu mobil sewa itu Grab atau Gojek itu Oh, ya. iya, iya. Nah, itu ada juga itu langganan. Jadi apa kendalanya? Tidak ada, Pak. Jadi ya sampaikan enak-enak saja. Loh, kalau ada kendala, toh juga beliau langsung kontak itu, ada kontaknya. Oh iya. Ada kontaknya dan cepat sekali. Oh iya. Ya. Jadi seluruh masyarakat yang bisa nih. Tidak usah khawatir. Oh ya, Tidak gampang usah banget ya Pak ya, khawatir. bisa langsung kontak Ya, PLN. ya beli kontak PLN. Nanti kontak senternya kalau ada kendala ya 08 ya 777 ya 08 777 111 2123. Oke, Gampang mantap. tuh menghafalnya ya. Boleh dicatat. 08 777 111 2123. Nah, Oke. itu enak. Nanti langsung ditanganin. Ada juga PLN siapkan juga itu apa namanya SPKU mobile. Bila mana di pertengahan jalan ternyata sudah kehabisan. Loh, ada yang pulang. Ini anak ini ternyata berani ini. Ya, saya pulang kemarin setelah kunjungan ketemulah namanya mungkin Dito ya. Ternyata langganan ngecharging di PLN sini. Saya tanya, sering. Nah, sekarang posisi berapa persen mau ngecas? 9%. Berani. Loh, kok sampai berani sampai habis 9%? Iya Pak, 9% itu masih bisa saya tempuh untuk 50 kilo. Nah, jadi mereka berani dia sampai 9% dicadangkan stromnya itu Iya, iya. dayanya. Di angka rendah dia berani ya Pak ya? Berani. Oh saya parkir. Loh kenapa berani? Kenapa berani sampai 9%? Ya karena di aplikasi Triplener kelihatan Pak, banyak ini. 20 km ada lagi. Sementara 9% bisa saya tempuh sampai dengan 50 kilo. Oh iya. Nah, iya, tapi iya. saya sarankan sebetulnya jangan sampai kehabisan benar begitulah gitu ya. Berarti ideal minimalnya berapa Pak? Ya kalau minimalnya ya maksimum 30% lah harus charging ulang lah kan gitu. Oke. Ya biar nggak orang kehabisan bener lah Iya, itu iya, ya. iya, Gitu. iya. Mungkin orangnya juga nggak panikan kali ya Pak Oh ya tidak, beliau. karena rumahnya Jadi mungkin di sekitar santai, sini, iya. ya sekitar sini rumahnya. Oke deh. Nah Pak, dari Bapak sendiri ada imbauan nggak sih untuk pemudik yang menggunakan kendaraan listrik ini harus seperti apa? Tips-tipsnya biar aman sampai tujuan. Ya satu ya tips bagi para pengendara pemudik dengan kendaraan EV. Yang pertama tentunya pastikan fisik daripada kendaraan itu sehat. Yang kedua install memang ya gunakan aplikasi PLN Mobile, jalankan Triplener itu bisa kelihatan di mana titik SPKLU. Yang ketiga ya ini memang kadang-kadang kita ya kendaraan listrik kan nggak ada suaranya. Iya benar. Ya nggak ada suaranya ya ini harus lebih hati-hati. Dan karena tidak ada suaranya itu tenang sekali ya hati-hati dengan kecepatan. Karena bisa terlena itu dengan kecepatan tinggi karena nggak ada suaranya. Iya, halus banget ya Pak ya Nggak suaranya ya. Nah dan ini kendaraan EV itu kalau gasnya itu kayak konstan tuh, wus gitu loh. Oh iya. Jadi nggak kayak kita mobil biasa tuh naik dulu pelan-pelan itu langsung bus itu gitu lah. Halus Nah, banget. lalu langsung cepat. Nah ini ya, ini dijaga, pastikan fisik juga harus sehat, Iya, ya tidak benar mengantuk, ya. Dan minimal kalau perjalanan jauh jangan sampai kehabisan 30% harus sudah siap-siap untuk melakukan charging. Oke, dicatat ya Tribuners, kalau ada yang mau mudik pakai kendaraan listrik. Nah Pak, sekarang untuk menjaga kenyamanan masyarakat nih selama bulan suci ini, Ya. PLN secara keseluruhan PLN menyediakan layanan pengaduan nggak sih Pak? Dan pengaduan itu bisa secara online nggak? Misalkan ternyata rumahnya mati listrik terus nih. Oke. Bicara masalah pengaduan ya, selain call center 123, ya sekarang kan sudah zaman teknologi iya, digital. Ya, gunakan saja melalui PLN Mobile. Ya. Silakan mengadu di situ, udah nantilah. Pasti ada kontaknya. Saya malah menyarankan, ya masyarakat ya pelanggan PLN, yaitu kalau melakukan pengaduan, keluhan melalui aplikasi PLN Mobile. Mengapa? Karena dengan melalui aplikasi, itu tidak hanya petugas di lapangan terdekat yang memonitor, sampai dengan
manajer UP3, GM, direksi bisa memonitor. Jadi laporannya tercatat. Ya. Berbeda kalau melapor kepada kenalan. Nah, ini nggak tercatat. Nah, dengan lapornya tercatat di situ, maka tentunya ada service level agreement-nya, penyelesaiannya. Jadi pada saat nanti mau melebihi, ya ada warning. Ya, gitu. Jadi itu titik-titik pengaduan. Ya tentunya ini sudah digunakan, ya. Ini paling enak lah dengan PLN Mobile. Tapi misal nih Pak, buru-buru nggak sempat download aplikasinya, bisa nggak sih kita ngelapor di media sosial, di Twitter atau di Instagram? Oh, bisa juga. Bisa ya, Pak, boleh juga. Ya, boleh juga. Ada juga. Jadi dimudahkan sekali Mudahkan. ya Pak ya? Ya paling mudah kalau mau melapor di media sosial berarti kan mempunyai pulsa. Ya kemudian punya pulsa, telepon 113 sama. Gitu ya. Sama mudahnya ya. Sama mudahnya. Soalnya kan sekarang anak muda, apalagi terutama anak muda ya Pak, pengennya praktis, pengennya langsung nge-DM, diterima. Gitu. Bisa, boleh aja. Oke. Oh iya Pak. Nah lalu saat ini kan banyak petugas PLN yang tetap siaga di lapangan saat orang lain ini berkumpul nih bersama keluarga. Apa pesan Pak JM untuk mereka? Untuk mana? Untuk petugas? Untuk para petugas yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga menjelang Lebaran. Bagi teman-teman semuanya, ya para pejuang kelistrikan PT PLN Persero, ya bahwa kita ini bekerja anggaplah sebagai suatu ibadah. Dengan kita menjaga pasokan kelistrikan, menjaga keamanan listrik, handal, yakin bahwa di balik itu ada nikmat tersembunyi. Ya, saya pribadi pun sudah 30 tahun mengabdi di PLN. Ya ini baru 3 kali mungkin ya dalam kurun Lebaran itu saya bisa mudik, Pak. Atau Lebaran bersama ibu bapak kandung saya itu. Jadi kalau kita nikmati, kita jalankan dengan rasa cinta, ya dan keikhlasan, insya Allah apapun itu nikmat, ya indah. Benar sekali. Ya kalau dulu ada namanya guru itu adalah pahlawan tanda jasa. Sebetulnya kita pun juga begitu. Ya tapi nggak usahlah kita mau disebut pahlawan. Ya, kalau kita petugas PLN nggak usah kita disebut pahlawan. Ya menjaga masyarakat yang lagi tidur nyenyak, ya listriknya aman, kita juga senang. Gitu ya. Benar Pak. Gitu. Oke deh. Nih terakhir nih Pak, boleh Pak mungkin ada pesan dan ucapan selamat Idul Fitri nih untuk pelanggan PLN Unit Banten? Oke. Jadi pesan dan ucapan ya. Jadi pertama pesan kami selaku General Manager PLN Unit Induk Distribusi Banten kepada masyarakat atau pelanggan PLN di Banten. Pada saat mau mudik Lebaran, pastikan satu, listrik di rumahnya itu aman. Kalau bepergian, pastikan listrik yang tersambung itu dipadamkan kecuali tidak perlu. Contoh misalkan, ya kalau ada water heater dilepas, dispenser dilepas, kecuali mungkin kulkas yang ada bakaran itu ya. Terus sisakan saja mungkin lampu teras, lampu di dalam rumah satu, ya itu pastikan gitu. Dan pastikan masyarakat pelanggan itu juga kalau mempunyai aplikasi PLN Mobile, ya jadi terdaftar di situ, maka enak. Ada info-info apapun itu muncul di situ. Ya gunakan itu. Itu ya itu bagi masyarakat ya. Tinggalkan, kalau ada yang pasca bayar, ya yang pelanggan pasca bayar, jangan lupa dibayar dulu listriknya. Jangan pulang kampung nanti data-data nanti diputus lampunya, kan gitu ya. Pulang-pulang ya, udah mati semua. Jadi yang pasca bayar seperti itu. Lah ini, ya pembayaran maksimum sebetulnya adalah tanggal 20 setiap bulan. Lewat itu apakah tidak boleh? Boleh, tapi dikenakan biaya keterlambatan. Tapi sayang dong. Ya kalau kita budaya sering terlambat itu kan sayang, itu boros. Selagi kita masih bisa bayar tepat waktu. Toh tadi Mbak Amanda sampaikan bahwa, anak-anak muda sekarang menggunakan internet banking gampang, ya, gitu. Nah terus kami ya secara pribadi dan juga manajemen PLN Banten mengucapkan kepada masyarakat dan pelanggan PLN di Banten, selamat merayakan Idul Fitri 1446 Hijrah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga segala ibadah kita di bulan suci Ramadan 1446 Hijrah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali kepada fitrahnya menjadi manusia yang suci,
untuk beradaptasi pada masa-masa yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Terima Terima kasih telah kasih, Mbak menyempatkan Amanda. waktu podcast dengan Tribun Iya, Banten. makasih. Sekian podcast hari ini, terima kasih.